Produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fatwa ini tidak merujuk kepada merek, tidak merujuk kepada produk tertentu, tetapi seluruh produk yang kemudian hasilnya didedikasikan oleh produsennya, oleh pelaku usahanya, untuk kepentingan mendukung agresi militer Israel kepada Palestina yang berdampak kepada hilangnya sekian puluh ribu nyawa, maka kita punya tanggung jawab keagamaan untuk tidak mendukung dan tidak bekerja sama. Salah satu bentuknya apa? Tidak belanja. Karena setiap rupiah yang kita belanjakan berarti di situ ada aliran dana untuk kepentingan dukungan terhadap aktivitas agresi tersebut. Ini soal pilihan, sebagaimana juga pilihan ketika ada orang yang melakukan kerjasama dengan penjajah, maka ketika dia ada posisi di penjajah dalam posisi serangan, bisa jadi salah satu korbannya adalah komprador-komprador tersebut. Maka ini adalah soal pilihan saja sebenarnya. Bahwa kemudian ada resiko sosial, resiko ekonomi, maka harus dipilih resiko yang terkecil untuk diambil guna menyelamatkan resiko yang besar yang akan terjadi, yaitu soal keselamatan. Boykot ini berkaitan dengan ekonomi. Saudaraku, percayalah, tidak akan ada kekuatan tempur tanpa dukungan ekonomi. Dan kita tahu produk-produk Israel paling banyak di Indonesia. Kenapa banyak di Indonesia? Karena rakyat Indonesia ini hampir 300 juta. Maka tidak ada salahnya kalau ada gerakan boykot. Kenapa? Doa sudah dilakukan, protes melalui forum internasional sudah dilakukan, maka kita lakukan apa? Boykot. Apa hubungannya? Kalau kita lakukan boykot, produknya turun produk, maka akan berdampak pada pemasukan negara. Pemasukan negara berkurang, maka support untuk perang pasti berkurang juga. Dan saya melihat hasil dari boykot ini, saya melihat, wallahu alam, saya tidak bisa pastikan benar atau tidak yang saya lihat di media-media sosial, ternyata saham-saham yang dimiliki oleh kaum Yahudi ini turun. Karena turunnya itu akhirnya pergerakannya, tekanan dari negara Amerika ini lambat laun akan tarik diri. Kenapa? Karena di negara Amerika juga sangat terpengaruh oleh produk-produknya orang-orang Yahudi. Maka gerakan seperti ini perlu juga kita lakukan sebagai gerakan untuk menolak penjajahan di atas bumi, bukan karena kita sesama muslim. Ini saya perlu tegaskan, karena memang ini amanah konstitusi, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi bukan soal agama, tapi adalah rasa kemanusiaan. Boykot McD Indonesia. Yakin kalian support teman-teman kita di Palestina. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Teman, sekarang lagi rame banget untuk boykot semua produk-produk Israel, semua produk-produk Yahudi, teman-teman. Tapi khusus untuk McD Indonesia, gue akan bahas di sini. So, teman-teman, kalian tahu nggak, McD Indonesia punyanya siapa? McD Indonesia tidak berhubungan langsung dengan McD yang seperti yang support Israel di sana, teman-teman. McD Indonesia di bawah PT Rekso National Food. Mereka adalah satu bendera sama teh botol sosro, teman-teman. Nah, yang menarik adalah kalau kita boykot mereka, apa sih akan jadi dampak langsung buat ini? Apakah akan mensupport Palestina secara langsung? Apakah akan membuat Israel jadi menderita? Yakin sama itu? Atau bangsa kita sendiri yang jadi tambah susah? McD Indonesia adalah di bawah PT Rekso National Food. Ngerti ya teman-teman ya? Mereka waktu isu-isu boykot ini, mereka sudah berusaha. Mereka pasang dekorasi tentang bendera Palestina. Mungkin nggak sih sebuah McD yang katanya support tentara Israel bikin dekorasinya tentang bendera Palestina di tempatnya? Nggak mungkin dong. Tapi itulah namanya survivor, mereka mencoba untuk bertahan. Bahkan berita yang terakhir, mereka sumbang 1,5 M ke Gaza, teman-teman. Ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita yang lagi dihancur-hancurin di sana, teman-teman. So, dengan kalian boykot mereka, apakah akan jadi lebih baik? Apakah yakin kita jadi mensupport Palestina dengan memboikot McD di Indonesia? Ini yang gue bahas di Indonesia aja. Atau
kita bikin semuanya tambah susah. Bangsa kita tambah susah, cari kerjaan tambah susah. Bahkan McD nyumbang ke Gaza 1,5 M. Kalian kira duitnya dari mana? So, teman-teman, ayo kita dewasa. Banyak cara untuk support Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina, lebih butuh doa kalian, lebih butuh uang kalian untuk bantu-bantu mereka di sana, teman-teman. Jangan niat boykot brand-brand mereka, malah berujung merugikan bangsa kita sendiri atau negara kita sendiri. Apalagi yang kita boykot ini justru tidak berhubungan sama mereka. So, teman-teman, dewasa teman-teman, kita juga pro Palestina di sini. Kalian bisa support langsung saudara-saudara kita di sini. Insya Allah saudara-saudara kita bisa terbantu.